6 hours later. Ya ampun Kipli, kamu udah jam 10 malam belum sarapan, gimana nih? Ayo sarapan dulu. Oh, kamu nungguin ayang bebekmu ya? Nungguin teleponnya ya? Gak mau makan kalau nggak ditelepon ayang. Tagline ini sempat viral di media sosial khususnya di kalangan anak-anak muda kaum millennials. Sekalipun ini adalah memes atau cerita humor lucu begitu ya, tetapi bukan berarti ini tidak mengandung makna. Ada kebergantungan yang tidak sehat di sana. Ada toxic relationship yang berlangsung di sana. Karena kalau nggak ada ayang yang nelpon, dia nggak mau makan. Tapi apakah ini tidak terjadi dalam realita? Sependek pengalaman pelayanan saya, ada loh yang begini dalam soal makan-memakan. Ada jemaat dulu yang cerita ke saya, kalau dia tidak diambilkan makan oleh istrinya, maka dia memilih lapar, memilih nggak makan. Ini tentu sebuah pola relasi yang toksik, pola relasi yang tidak sehat. Pola relasi yang tidak sehat bukan hanya terkait dengan hubungan pasangan, tetapi juga dapat berlangsung ketika kita melihat aturan tertentu dalam kehidupan beragama dan beriman. Itu yang dilukiskan oleh Yesus, saudara-saudara jemaat GKI, di dalam kisah Injil Markus pasal yang ke-7, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Di sana dilukiskan tentang kecenderungan yang toksik dalam memandang hukum Taurat itu. Banyak kisah di dalam Injil terkait perjumpaan Yesus dengan para Farisi dan orang-orang yang beragama pada waktu itu yang bertentangan. Tapi Yesus terus hadir untuk mencerahkan dan memberikan pemahaman yang baru, pemaknaan yang baru dalam memandang tradisi Taurati. Yesus mengajak pendengarnya untuk menyelami makna terdalam dari apa sesungguhnya yang ada di dalam peraturan-peraturan hukum Taurat. Dari aturan Taurati yang dilihat. Untuk sebenarnya kan hukum dibuat untuk menyejahterakan manusia. Hukum dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu yang menjadi makna utama, bukan malah membelenggu manusia. Hukum itu memagari manusia sehingga bisa bebas di dalam ketidakbebasannya. Tetapi bukan lalu kemudian membelenggu manusia sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, terkait ini Yesus memberikan contoh yang banyak tentang bagaimana harusnya poin utama misalnya soal mengasihi Allah, menyembah Allah itu terkait dengan melakukan perintah Allah. Dan contoh yang diberikan adalah dengan mengasihi keluarga. Mengasihi keluarga bagian yang utama dalam persekutuan orang-orang yang percaya kepada Allah. Mengasihi keluarga itu adalah perintah yang terkait dalam 10 hukum Tuhan. Dan keluarga bukankah adalah komunitas pertama di mana aturan-aturan ada di sana untuk pertama kali manusia belajar. Jadi kalau aturan yang pertama ini mesti bisa dilakukan, kenapa lalu melompat untuk sampai kemudian tidak melakukannya? Nah, saudara yang dikasihi Allah, hukum bukan hanya bertahan pada teori, tetapi lalu setelah itu dimaknai, seharusnya kan akan menjadi sebuah perintah untuk mensejahterakan manusia, membebaskan dan memerdekakan manusia. Bukan malah melanggengkan ajarannya sendiri, kehendaknya sendiri, pikiran dan ambisinya sendiri. Iman yang memandang dan memanusiakan manusia, itulah yang menjadi pesan utama dari Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Iman tidak boleh lagi membelenggu sehingga membuat orang nggak bisa ngapa-ngapain. Harus nurut.
tapi nggak mau berpikir dan nggak bisa berpikir secara kritis. Yesus justru mengajak kita berpikir secara kritis untuk memandang hidup beriman. Iman yang perlu disebarkan adalah iman yang menaati firman Allah, sekaligus juga firman itu untuk dalam maknanya dilakukan dalam kasih kita kepada sesama, untuk menggumuli itu dan melakukannya sebagai sebuah ajakan nyata untuk menyembah Allah. Dalam kehidupan kita, umat GKI yang terkasih, apakah perintah-perintah Tuhan kita lakukan dengan penuh kemerdekaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, atau justru menjadi beban yang membelenggu? Kalau saudara beribadah ke gereja, apakah itu adalah sebuah kewajiban yang dipandang sehingga harus dilakukan kalau enggak nanti berdosa, atau kita melakukannya dengan sukacita, dengan kerelaan, dengan kesadaran bahwa akulah yang membutuhkan Tuhan, akulah yang membutuhkan perjumpaan, akulah yang membutuhkan ibadah. Sehingga kita disegarkan terus-menerus melalui sabda Tuhan, perjumpaan satu dengan yang lain, dan terus dikuatkan menapaki kehidupan. Kita dipanggil untuk menjadi umat-umat yang merdeka cara pandangnya, sebab kita telah dimerdekakan oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kepada setiap kita diajak untuk terus memberlakukannya dalam keseharian hidup. Lakukan semua hal yang baik sebagai bagian ungkapan syukur yang dikerjakan dengan penuh sukacita, bukan karena paksaan, bukan supaya dilihat baik, bukan karena ada yang memperhatikan, tetapi lahir dari alir hati. Karena sungguh-sungguh merasakan aku dikasihi Tuhan, Tuhan begitu baik padaku, maka segala hal yang mengatur kehidupanku bersama, aku pun kerjakan dengan sukacita, dengan kesadaran, dengan kemerdekaan. Tuhan memberkati saudara-saudara untuk terus memberlakukan sabda, perintah Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Saya Pendeta Ayub Sekti, salam dari kami semua di GKI Kartasura. Mari mampir 5 menit dari Exit Tol Kartasura. Tuhan memberkati kita.